pemilihan pekerjaan bersama saya, Kurniasi Udari, dan 3 rekan saya, yaitu Arma, Yasmin, dan Dapa. Baiklah, saya akan menjelaskan. Memilih pekerjaan sesuai dengan minat. Minat pada ide. Apakah Anda termasuk orang yang selalu ingin tahu, kreatif, dan sering mengeksploitasi ide-ide yang baru? Jika iya, maka bidang pekerjaan yang cocok untuk Anda adalah bidang penulisan, pengetahuan alam, pengobatan, atau bidang artistik. Wah, minat pada orang. Atau minat Anda lebih ke arah sosial? Jika Anda termasuk orang yang senang bertemu dengan orang baru, mudah bergaul dan beradaptasi, senang bepergian ke tempat baru, serta berjiwa sosial tinggi, dapat dipastikan bahwa Anda tidak cocok kerja kantoran yang berjam-jam berkutat dalam komputer. Pilihan Anda lebih cocok kepada pekerjaan yang mengizinkan Anda untuk dapat bertemu dengan banyak orang, seperti marketing, konsultan, sales, atau public relation. Yang ketiga, minat pada benda. Anda termasuk orang yang teratur, rapi, dan senang mengerjakan sesuatu dengan terencana, tetapi tidak begitu senang bertemu dengan orang. Jika iya, pekerjaan di belakang meja akan cocok untuk Anda, karena bekerja di bidang pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi seperti administrasi, akuntansi, atau keuangan. Memilih pekerjaan sesuai dengan kepribadian. Menurut teori kepribadian yang dikemukakan oleh John Holland, tipe kepribadian manusia dibagi menjadi 6 tipe, yaitu 1. Tipe realistis. Orang yang bertipe realistis cenderung memiliki keahlian bekerja dengan mesin atau peralatan mekanik. Pekerjaan yang berkutat dengan aktivitas sosial tidak cocok bagi tipe realistis. Orang dengan tipe realistis biasanya praktis, mekanis, dan realistis. Jika Anda termasuk dalam tipe ini, bekerja sebagai insinyur, teknik, atau pilot menjadi pilihan. Selanjutnya, tipe investigatif. Apabila Anda termasuk orang yang pandai dalam memecahkan masalah, tetapi umumnya menghindari pekerjaan yang sifatnya memimpin atau memengaruhi orang, maka Anda tergolong tipe investigatif. Orang dengan tipe realistis biasanya berpresisi dan intelektual. Bekerja sebagai ahli kimia, dokter gigi, psikiater, atau psikolog, dan ahli matematika bisa menjadi pilihan bagi orang bertipe investigatif. Artistik. Tipe artistik merupakan orang yang suka melakukan aktivitas seni dalam keterampilan tangan, menulis sastra, tetapi menghindari aktivitas yang rutin dan berulang. Orang dengan tipe artistik biasanya ekspresif, orisinal, dan independen. Jika Anda termasuk tipe ini, bekerja sebagai desainer pakaian, penari, komposer, editor buku, dan desain grafis bisa menjadi pilihan. Selanjutnya, tipe sosial. Orang dengan tipe sosial cenderung suka menolong orang serta menyukai kegiatan sosial yang mengharuskannya untuk berinteraksi dengan banyak orang. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe realistis. Biasanya orang dengan tipe sosial cocok bekerja sebagai penari, konsultan, perawat, atau pekerja sosial. Tipe usahawan beda hanya dengan orang tipe investigatif. Tipe usahawan justru senang memimpin dan mempengaruhi orang lain. Tipe usahawan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan observasi dan ketelitian mendalam. Orang dengan tipe usahawan biasanya energik, ambisius, dan bisa bersosialisasi. Cocok bekerja sebagai sales, pengacara, atau hakim. Di sini saya dapat Fadila akan memaparkan tentang stabilitas pilihan pekerjaan. Penyesuaian kedua yang dianggap penting bagi orang dewasa muda adalah pilihan jurusan harus dilakukan dengan mantap. Cara ini tidak selalu dapat dilakukan baik oleh pria maupun wanita untuk berpindah pekerjaan. Bagaimanapun juga,
Kalau perubahan jenis pekerjaan sebagai karir dilakukan pada saat seseorang menjelang usia 30-an, maka tindakan ini dianggap terlambat. Seberapa jauh tingkatan kemantapan pemilihan jurusan bagi seseorang bergantung pada 3 faktor, yaitu pengalaman kerja, daya tarik pribadi terhadap pekerjaan, dan nilai yang terkandung pada pekerjaan yang dipilih. Orang yang dewasa yang mempunyai cukup pengalaman pekerjaan dapat memperoleh kepuasan yang jauh lebih sesuai dengan pekerjaan yang dipilih dibandingkan dengan mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja. Bahkan pengalaman kerja 9 yang diperoleh pada saat waktu tingkat SMA atau perguruan tinggi dapat dipergunakan seseorang untuk menilai jenis pekerjaan yang dianggap cocok dari berbagai alternatif pekerjaan yang tersedia demi hari dan demi masa depan kelak. Apabila seseorang memilih jenis pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan pribadi yang terlampir dalam jurusan yang diambil dalam tingkat SMA atau akademis atau pilihannya terhadap kegiatan ekstrakurikuler, biasanya mereka lebih merasa puas dengan keputusan yang dibandingkan dengan pilihan yang tidak atau kurang dengan minat dan seleranya. Apabila daya tarik seseorang terhadap pekerjaan digunakan sebagai pertimbangan penting dalam memilih pekerjaan, maka sebagai orang dewasa mereka biasanya kurang minat untuk menukar pekerjaan tersebut dengan jenis pekerjaan lainnya, maupun faktor lain yang mempengaruhi motivasi seseorang untuk memilih pekerjaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriantini Yasmin. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri dengan pekerjaan. Penyesuaian diri adalah suatu usaha individu untuk dapat merubah dirinya ketika mereka berada di lingkungan, melalui aktivitas-aktivitas seperti dapat menguasai lingkungan di mana individu berada, penuh percaya diri, bersedia menerima teman dalam kelompok. Pada dasarnya, penyesuaian diri memiliki aspek. Terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapainya hubungan yang harmonis antara siapa dirinya dengan lingkungan kerjanya. Kedua, penyesuaian sosial. Setiap individu hidup dalam masyarakat, di mana terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain. Dari proses tersebut timbul pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan sejumlah aturan, hukum, adat, dan nilai-nilai yang mereka patuhi demi untuk mencapai penyesuaian bagi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Dari saya, terima kasih. Penilaian terhadap penyesuaian pekerjaan. Sampai sejauh mana keberhasilan seseorang menyesuaikan diri terhadap pekerjaan yang dipilihnya dapat dinilai dengan 3 kriteria, yaitu yang pertama, prestasi kerja. Keinginan untuk maju dan berhasil bagi kaum remaja sangat besar dan umumnya terus dibawa sampai masa dewasanya. Ada banyak tipe tantangan, keberhasilan, dan kegagalan pria dan wanita dalam pekerjaan yang dihubungkan dengan jenis kelamin. Misalnya wanita dianggap tidak cocok untuk bekerja pada bidang yang dianggap tugas pria seperti ahli hukum dan penerbangan pesawat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, perubahan pekerjaan dengan sukarela. Artinya jumlah perubahan yang dilakukan seseorang terhadap bidang kejuruan atau pekerjaannya. Jumlah ini dapat digunakan sebagai kriteria atau indikator kegagalan atau keberhasilan seseorang dalam menyampaikan dirinya dengan jurusan dan bidang yang ditekuninya. Selama ini makin tua usia yang melakukan perubahan kriteria, semakin kuat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penyesuaian diri mereka semakin membawa kesulitan besar bagi pekerjaan itu sendiri maupun keluarganya. Yang ketiga, kepuasan kerja. Daur usia kepuasan kerja pada pria dan wanita terjadi pada usia 20-an
sebagai orang yang merasa senang kalau memperoleh pekerjaan, walaupun pekerjaan tersebut tidak seluruhnya menyenangkan, sebab pekerjaan ini telah memberinya kebebasan yang diinginkan, sehingga memungkinkan untuk menikah. Kemudian usia 20-an menjelang 30-an, ketika orang muda tidak dapat menunjak secepat yang mereka harapkan, maka ketidakpuasan pun meningkat. Periode ini akan menghilangkan pada usia awal hingga pertengahan 30. Setelah masa ini biasanya masa puas mereka meningkat, sehingga prestasi dapat meningkat dan imbalan keuangan juga semakin besar.